Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah 1. Peran guru sebagai pusat pembelajaran, maksudnya guru sering dianggap sebagai pusat pembelajaran di mana mereka menjadi sumber utama pengetahuan dan murid-murid pasif menerima informasi. 2. Pendekatan satu ukuran untuk semua, yaitu meyakini bahwa metode pengajaran yang sama bisa diterapkan untuk semua murid tanpa mempertimbangkan perbedaan individu dalam gaya belajar, kecepatan, dan kebutuhan. 3. Penekanan pada penilaian formal, yaitu fokus besar pada tes dan ujian sebagai satu-satunya cara untuk mengukur pemahaman dan kemajuan murid. 4. Pembelajaran di kelas lebih efektif, yaitu keyakinan bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi di dalam lingkungan kelas tradisional dengan interaksi tatap muka langsung. 5. Penguasaan materi sebagai tujuan utama, yaitu tujuan utama dari pendidikan adalah menguasai materi pelajaran tertentu dan mencapai nilai yang baik dalam tes dan ujian. Dan yang keenam, peran murid sebagai penerima pasif, maksudnya murid dianggap sebagai penerima pasif dari pengetahuan yang diberikan oleh guru, dengan sedikit kesempatan untuk berpartisipasi aktif atau mengeksplorasi minat mereka sendiri. Yang terakhir, pembelajaran berbasis buku teks, yaitu penggunaan buku teks sebagai sumber utama materi pelajaran dan panduan kurikulum. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Perubahan itu yaitu, 1. Pergeseran dari pengajaran ke pembelajaran berpusat pada murid, maksudnya memahami pentingnya menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran, dengan fokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu mereka. 2. Pendekatan yang lebih diferensiasi, yaitu mengakui bahwa setiap murid adalah unik dan memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeda untuk mendukung pembelajaran mereka secara efektif. 3. Meningkatkan partisipasi aktif murid, yaitu dengan mendorong murid untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, melalui diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi mandiri. 4. Penilaian yang lebih beragam, berarti dengan menggunakan berbagai metode penilaian selain tes dan ujian formal untuk mengukur pemahaman dan kemajuan murid, seperti proyek, presentasi, dan penilaian formatif. 5. Menggunakan teknologi dan sumber daya digital, dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. 6. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, yaitu dengan menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung untuk semua murid, di mana mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. 7. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, yaitu memahami pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid sebagai bagian integral dari pendidikan mereka, bukan hanya fokus pada penguasaan materi akademis. Dan yang ke-8. Fokus pada pembelajaran seumur hidup, yaitu dengan menanamkan nilai pembelajaran seumur hidup pada murid, mendorong mereka untuk terus belajar dan berkembang di luar kelas formal. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan adalah, pertama, pendekatan humanis dan inklusif, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menghargai setiap murid sebagai individu unik dengan potensi masing-masing. Menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi aktif dari semua murid. Kedua, pembelajaran berbasis pengalaman, experiential learning, yaitu memanfaatkan metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dan praktik, sehingga murid dapat belajar melalui eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Ketiga, penggunaan metode Among, yaitu mengimplementasikan metode Among yang diterapkan oleh KHD, di mana guru berperan sebagai pengasuh, pemandu, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membimbing murid dalam mengembangkan karakter dan kemandirian. Keempat, pembelajaran kontekstual, maksudnya mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang relevan dengan murid. Menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Kelima, partisipasi aktif dan demokratis, yaitu dengan mendorong murid untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran. Memberikan mereka ruang untuk menyuarakan pendapat dan ide-ide mereka, serta melibatkan mereka dalam diskusi dan kerja kelompok. Keenam,
Penilaian holistik yaitu menggunakan metode penilaian yang holistik dan beragam, bukan hanya mengandalkan tes dan ujian formal. Penilaian bisa meliputi proyek, presentasi, portofolio, dan observasi harian yang mencerminkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik murid. Ketujuh, pembangunan karakter yaitu dengan fokus pada pembangunan karakter yang baik, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Ini bisa dilakukan melalui contoh yang diberikan guru serta melalui kegiatan kelas yang mendukung pengembangan nilai-nilai tersebut. Kedelapan, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang kaya. Mengadakan kegiatan di luar kelas, seperti kunjungan lapangan atau proyek komunitas, yang dapat menghubungkan teori dengan praktik nyata. Dan yang kesembilan, pendidikan yang menyenangkan dan kreatif yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kreatif melalui penggunaan metode yang variatif seperti permainan edukatif, seni, dan kegiatan interaktif lainnya. Kesimpulan pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara yaitu 1. Pendidikan holistik dan humanis. Ki Hadjar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang mencakup perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan harus menghargai setiap individu sebagai manusia seutuhnya, dengan memperhatikan keunikan dan potensi masing-masing murid. 2. Peran guru sebagai fasilitator. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan fasilitator yang membantu murid menemukan jati diri dan mengembangkan kemandirian. Metode Among Asuh, di mana guru mendidik dengan kasih sayang dan pemahaman, mengayomi murid dalam proses belajar mereka. 3. Pentingnya konteks lokal dan kebudayaan. Pendidikan harus berakar pada kebudayaan lokal dan kontekstual, mengajarkan murid untuk mencintai dan menghargai warisan budaya mereka. Penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang kaya untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata. 4. Pembelajaran berbasis pengalaman. Belajar melalui pengalaman langsung, experiential learning, lebih efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis. Kegiatan di luar kelas, seperti proyek komunitas dan kunjungan lapangan, membantu murid mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. 5. Pendidikan yang demokratis dan partisipatif, mendorong partisipasi aktif murid dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, menciptakan suasana belajar yang demokratis, memberikan ruang bagi murid untuk menyuarakan pendapat dan ide-ide mereka, serta melibatkan mereka dalam diskusi. Refleksi. Pertama, transformasi peran guru sebagai pendidik perlu mengadopsi peran yang lebih sebagai fasilitator dan mentor daripada sekadar penyampai pengetahuan. Membimbing murid dengan pendekatan yang lebih personal dan penuh kasih sayang, memahami kebutuhan dan potensi mereka. Kedua, pengembangan karakter murid. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk karakter yang baik dan keterampilan hidup. Fokus pada nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Ketiga, pentingnya pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata dan budaya lokal untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Mendorong penggunaan sumber daya lokal dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses belajar. Keempat, penggunaan metode pembelajaran aktif, yaitu mengadopsi metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti diskusi, proyek kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Menyediakan kesempatan bagi murid untuk belajar melalui eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Kelima, pembelajaran seumur hidup, mendorong murid untuk menjadi pembelajar seumur hidup, yang terus-menerus mencari pengetahuan dan keterampilan baru sepanjang hidup mereka. Menanamkan rasa ingin tahu dan cinta belajar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat.